Kalau menurut saya sih ya nggak boleh lah. Kita kan siswa juga punya hak sendiri untuk privasi sendiri ya. Cek sound, cek sound, cek sound. Yoi, selamat datang di Sok asyik Sekudlur. Kembali lagi dengan kami bertujuh, masih di Nyingup Project yang kita akan membahas hal-hal drama-drama mengenai sekolah. Hey, Dr. Playboy, kenapa dia ikut? Kita kan cuma Bocil bertujuh. Joyce, kucingku ini melo-melo playboy season cuy. Asik. Cuman kali ini kita dengan Nonton, personil yang baru menggantikan Syamsu Imames, yaitu Adam Fatah. Selamat datang Adam Fatah di Nyingup Project. Halo semua. Ini untuk kalian yang Aku banget. Request. kan saya Siapa story narasumber siapa. Nah, yang request Mas Adam ini dia kita datang. Ayo siapa ayo. Saya sendiri yang Salah request. yang request Adam ini salah. Salah. Mas Adam, kira-kira apa? Apa kelebihan Anda kok sampai kita ini bisa menerima Anda jadi bintang tamu itu apa sebenarnya? Saya juga heran ternyata. Tidak pada jelas. Saya orangnya suka petualang. Kita membahas drama-drama sekolah, kenapa bertualang? Oh, salah server, astagfirullah. Kembali lagi ke topik perbincangan utama kita, yaitu mengenai drama sekolah. Jadi beberapa waktu yang lalu di sekolah kita, inisial M dan 2, kita ini sama-sama mempertanyakan, sebenarnya boleh nggak sih sekolah mengurusi kehidupan siswa ketika ia ada di luar sekolah? Nah, itu topik bahasan diskusi kita malam ini. Jadi, kan kemarin rame tuh, ada kasus siswa yang dikeluarkan secara halus lah ya, dikeluarkan oleh sekolah karena mereka melakukan aktivitas yang menurut sekolah tercela, tapi ketika mereka berada di luar sekolah atau tidak menggunakan alma mater sekolah. Jadi mereka nggak bawa nama sekolah sama sekali nih. Cuman ya sama sekolah ke gap lah istilahnya, ketangkap, ketahuan, akhirnya dari sekolah. Jadi langsung aja ya, aku penasaran sebenarnya pendapat dari kalian-kalian ini. Yang pertama dari Dr. Playboy dulu deh. Gimana menurut Aku dokter? terus cuy. Bintang tamu lah ada yang biar panas. Itu harus Iya, yang baru, anggota baru. bintang tamu dulu. Aku Bintang tamu dulu lah, bintang tamu dulu. Oh iya ya, Lap. tamu. Yaudah deh, biar Anda ada gunanya di sini, wahai Mas Adam Fatah. Gimana menurut Anda, Mas Adam? Ini Izul terlalu meremehkan. Nggak boleh. Bukan meremehkan, mempertanyakan. Ayo Mas Adam, gimana pendapat Anda? Takkan gini sih. Apa tadi pertanyaannya? Apakah sekolah berhak mengurusi kehidupan siswanya ketika di luar sekolah atau ketika tidak membawa alma mater sekolah gitu? Gimana kalau menurut Mas Adam tanggapannya? Kalau menurut saya sih ya nggak boleh lah. Kita kan siswa juga punya hak sendiri untuk privasi sendiri ya. Kalau di sekolah nggak apa-apa. Kalau dalam pelajaran itu nggak apa-apa diurusi sama sekolahnya. Tapi kan kita sudah di luar sekolah kan hitungannya sudah nggak di jam sekolah gitu dulu. Tapi Ya, kan masih terdaftar sebagai siswa. Gimana? Kan masih terdaftar sebagai siswa. Ya kan, tapi kan kita sudah nggak setiap hari kan diatur sekolah gitu loh. Jadi Adam Fatah tidak setuju ya? No, No, aku tidak setuju. Argumennya karena itu melanggar privasi dari siswa tersebut. Kalau Roshidan gimana Roshidan? Aku mau kritisi ini sih. Sikap apa ya? Mungkin ada faktor zaman juga Bang ya. Ada faktor globalisasi juga. Dari tahun ke tahun
itu sikap siswa itu seperti ada kata yang terlalu cepat untuk nakal gitu. Nggak tahu juga sih ya, apa emang kitanya yang terlalu polos atau bagaimana ya. Saya menyikapinya sih mungkin ya attitude-nya sih. Aku punya saudara. Jadi gini, menarik nih. Dulu, nah ini langsung eksplisit aja. Iya. Dulu aku kecil emang sempat nakal. Aku sempat anggap aja kita melihat inilah seksual konten. Pasti kan? Walaupun SMP. Aku belum pernah sih, Cid. Anggap saja SMP lah. Seksual konten pasti kita pernah melihat lah, pasti karena menonton. Nah, tapi di situ aku menjaga privasi. Aku takut kan jika hal yang kulakukan itu diketahui oleh orang. Tapi saya punya saudara, dia sekarang melihat seksual konten, dia malah berani untuk nge-share. Jadi dia istilahnya, iki loh aku nggak seksual, kayak dia itu merasa yang paling, ya gitu loh. Seperti background Anda tadi kan? Lahir. Background Anda tadi, Presiden. Iya. Siapa itu di belakangnya? Itu reinkarnasinya CJ. Aku mau menambahin dikit sih argumennya Rosidan yang emang kalau zaman sekarang sih kalau terlihat nakal kan emang kayak gimana ya, kayak nakal itu menjadi tolak ukur kekerenan seseorang maksudnya. Jadi semisal awakmu nakal nih, aku nakal ya, aku keren. Kan anak-anak zaman sekarang kan gitu. Kayak semisal aku baru tawuran rek. Iku lah dianggap keren, wah ini keren. Terus yang kedua sih kalau aku pribadi sih yo. Ini kan kalau anggapan orang tua kita atau yang golongan konservatif itu kan merokok itu kan nakal kan. Tapi nggak selalu nakal sih. Aku kena, ini cerita pribadi ya, aku kena rokok itu pas SMP. Nah, di SMP itu kan banyak tuh teman-temanku yang rokok, yang vape lah. Terus Mas Rama kok tiba-tiba dipenuhi kegelapan? Itu kan orang-orang yang merokok itu kan kalau anggapannya bocah-bocah SMP itu kan kelihatan keren, wah iki rokokan rek keren. Jadi yo aku selain untuk mencoba untuk keren, dan aku ada rokok itu sebagai pelarian juga sih. Itu nomor yang pertama sih. Tapi yang kedua, kebanyakan orang zaman sekarang itu ya merokok itu buat keren. Jadi nakal itu kayak suatu hal utama buat keren, buat dapet popularity. Nah, popularity eksistensi gitu lah ya. Eksistensi. Nah, bener. Tunggu. Itu kan kalau dari segi kenakalan ya. Kalau kita balik ke topik lagi sih, sebenarnya sekolah ini berhak nggak sih, punya urusan nggak sih sama kegiatan yang dilakukan oleh siswa? Kalau Ramadanardi kan mantan ketua OSIS. Gimana tuh menurutmu? Kalau misalkan ya Anda kan yang paling dekat sama guru-guru, tahu seluk celah-celah guru-guru. Kok sampai sih guru-guru ngurusin kehidupan pribadi? Emang kehidupan pribadi mereka kan mantan ketua OSIS 2 Zul. Terus nah ya emang terus kan emang kalau dari pengalaman kan kasus-kasus kayak gitu cuma dapatnya tuh dari cepu, ada orang yang lapor. Oh iya. Terus wah ini menarik ya emang madrasah kan emang pasti nggak punya lah intel sing iso ngetahui kehidupan siswa di luar sekolah. Ya pasti ono oknum-oknum sing iku sih, oknum-oknum sing alasannya motive opo tiba-tiba melaporkan. Ngono. Apalagi di ma'had ya iku akeh wis cepu-cepu anjing gua akeh. Ada 2 ma'had. Ya apa? Cerita masalah percepuan. Nah. Ya apa? Apa cerita? Saya ingin rumah. Di sini ada yang pernah dicepuin. Nah.
Yo, ake orang ya. Oke. Mahadi, tahu. ada Mahadi Aku tahu kayaknya siapa. pengalamannya banyak sekali. Aku tahu siapa. Ya mungkin kita bisa berbagi pengalaman kecepuan-kecepuan. Mungkin Iya. Rosidan Iya, Abdillah mungkin ada yang pernah dicepuin. Rosidan Abdillah dulu. Rosidan pernah dicepuin. Rosidan kok kayaknya sakit hati banget loh. Kok kayak lemboro. Enggak sih. Ya kan manusiawi toh. Cepu itu terjadi karena tekanan kan. Iya. Nah, jadi saya itu pernah Tekanan kena kasus. Tidak murni, man. Saya pernah kena kasus. Kasusnya sangat sepele tapi dinilai oleh orang itu besar. Apa kasusnya? Sampai kalau boleh tahu. Saya ada 3 orang sih. Saya, teman saya yang otaknya udang, terus teman saya yang bertubuh seperti dinosaurus. Karena sudah tidak sekarang. Nah, sampai teman saya yang otaknya udang ini ngomong, aku ya dua adik ini. Adikku ya. Bulan. Mbok adiknya sekolah di India. Terus jari tahu ngomong, masmu iku sing mateni kipas angin di masjid mana? Jadi sampai booming ngono. Neng konco les pisan. Oh ya, padahal simple men. Tapi ya. Nah, Parah. kronologi ini sih gara-gara Jumatan sih. Langin. Cerita kenakalan lah. Itu Jumatan. Terus. Jumatan kan kita kan di lantai 2 kan, ada kipas angin. Terus. Nah, kita ini sholat. Sewaktu apa? Iqomat. Teman saya yang otaknya udang ini matikan kipas angin. Lucu ya aku eling-eling. Dengan motif apa, Cuk, maksudnya? Aku delok langsung, Cuk. Sampai hukumannya itu ini sih suruh bersihno toilet masjid dan masjid seisinya. Alhamdulillah kita dapat hikmah di sana. Kasusku kan sepele sebenarnya. Misalnya ya enggak apa sih? Ya mungkin terjadi kalau enggak ada cepu. Iya. Ya itulah, itu terjadi karena cepu. Ya cepu itu yang gue tahu karena ya itu tekanan dari pertanyaan guru. Kalau aku sih punya argumen lagi ya tentang cepu. Cepu itu terlahir. Cepu itu hadir ketika si pencepu ini keadaannya didesak, jadi diancam dia itu. Semisal nih, aku pernah digituin sama salah satu guru Bima, tapi aku nggak bilang. Nggak bilang siapa. Kalau udah bilang kena semua Anda, ya. Apalagi teman saya yang samping ini kena. Jadi aku itu pernah disidang, Bos. Aku itu pernah disidang oleh ada salah bukti. satu guru kan ya. Waduh. Dia itu bilang gini, Konyo, kamu ya, kalau kamu nggak bilang, kamu tak ancam, ya bisa yang pertama dikeluarkan, skorsi, pencemaran nama baik. Alhamdulillah aku nggak kena yang dikeluarkan, aku kena yang pencemaran nama baik, itu sih. Terus aku disuruh bilang itu siapa aja yang pas itu ke sana. Aku bilang, wah iki kok lek aku kondo sakno konco-koncoku, ya wis aku ngomong dhewe saya sendiri, Pak. Yakin ngono. Ngomong ngono yakin. Aku delok lho, wong sing rono. Gak apa aku dhewe, Pak. Itu karo aku ngomong ngono. Ya mungkin cepu itu terlahir dari mental, Pak. Keadaan yang Tidak mampuan. tertekan akhirnya dia kayak takut gitu kan, kembali pada dasarnya manusia ya, manusia itu kan individualistis kan. Ya kan terlalu memikirkan diri sendiri kan, daripada kabeh kena mending aku gak kena, daripada aku sing kena sing ditokno mending kabeh kena, ya kan. Cepu kan gitu. Berlaku untuk orang introvert. Karena kan akibat cepu kan dijauhi oleh masyarakat. Tapi kalau keberadaan cepu sendiri itu gimana sih? Keberadaan cepu ya. Tadi kan kayak
cepu lahir karena ada tekanan. Tapi karena orang-orang cepu ini sebenarnya mereka gimana sih? Kok kayak mau aja ngurusin hidup orang yang lapor-lapor. Itu kalau menurut kalian gimana? Ya makanya Coba itu bro, apa orang ya? introvert cepu itu. Bentar. Easy mau ngomong. Oh, isi Siapa sih orang ketika tentang cepu ya. Hmm. Pokoknya sih tentang itu mang topik awal mang ya. Oh, awal. Mungkin Adam. Anton mungkin Anton. Apa? Kita apa? Enggak, kalau menurut kalian cepu gimana sih? Tadi kan Ocit sama Rama sempat nyinggung tipis-tipis tuh cepu. Ngapain sih cepu kok ngurusin hidup orang lain kayak gitu-gitu. Kalau menurut kalian gimana? Balik Ada baik buruknya sih. niat apa atau motivasi ini DE cepu. Maksudnya DE apa gara-gara apa ya ke tekanan keadaan atau kondisi yang menurut dia gak ideal, ya itu ya salah. Mesti didelok lah resiko teko cepune iku kon iso ngakibat nopo teko cepumu. Misalnya kon sayang ambek koncomu dengan niat pengen inget terus kon cepu tapi resikone iku malah menimbulkan yang lebih buruk kayak koncomu, ya mending ojo. Mesti didelok mana lah motivasi ambek timbal balik feedback kayak koncomu apa. Iya. Apa Cit? Maka dari itu menurutku cepu itu orang yang introvert bro. Kan dampaknya kan dijauhi oleh orang, oleh lingkungan kan. Kalau cepu kan pasti dibenci kan. Cuancuk aku dikandakno mbek wong iki pasti ngono kan. Iya. Nah, kenapa kok orang introvert? Karena yang cepu biasanya gak punya teman, Cuk. Kebanyakan, tapi nggak semua, tapi kebanyakan kasus seperti itu. Iya. Tapi kayak diklaim kayak ngono. Iya sih. Yo, oleh aku mikirnya sih gini sih kalau orang cepu itu. Nah, orang cepu itu sebenarnya tergantung ya. Dia kan niatan awalnya kan pengen ngasih saran yang membangun gitu kan buat orang yang bermasalah. Tapi yang bisa bikin dia ngelapor ke pihak yang lebih tinggi biasanya itu punya kayak dendam pribadi gitu. Entah pengen ngejatuhin atau pengen apa. Itu akhirnya cepu gitu sih. Waduh. Itu lebih bahaya ya, Jak ya. Dengan intensi yang Bahaya. buruk. Bisa bungkus kalau gitu mah gagal bungkus. Ejak mantan cepu. Apa sih? Ketok. Kalau menurutku cepu ini gimana ya? Ya ada baik ada buruknya sih. Dilihat dari segi apa ya, besar kecilnya masalah sih. Kalau masalahnya ini masih bisa kita selesaikan dengan baik-baik, ya sebaiknya kita selesaikan dengan baik-baik. Misalnya masalah ini sudah terlalu besar, misalnya ada apa ya? Di luar kapabilitas pihak yang di luar kapabilitas. Di luar kemampuan kita untuk mengaturnya itu, ya nggak apa-apa kita cepu itu. Dan misalnya masalah ini dampaknya lebih besar buat masyarakat, ya maka seperti itu sangat baik untuk dilakukan. Tapi yo lek pengalaman aku nek Mahat, lek jareku kon timbang cepu dan iku di luar kapabilitas kon untuk menyelesaikan masalah kon golek obolo terus nyidam bareng. Kayak ngono sih lek nek Mahat kemarin. Iku beda mana ra iku yo. Misalnya apa ya? Misalnya ketok ya arek iki terlalu powerful lah untuk diselesaikan masalahnya yo kon yo golek wong sing ke framing ambek kon selesaino bareng-bareng. Tatar bareng-bareng. I see. Yo, Rosidan. Cit. Kenapa? Karena aku tadi bilang itu ya. Cepu yang tak bilang di kata-kataku terakhir. Itu juga kita bisa dapat ini sih. Apa sih? Latar belakang cepu kenapa dari selain dari tekanan. Yaitu yang kedua menurutku karena orang cepu itu biasanya suka cari perhatian. Oh iya, menunjukkan eksistensi diri. Jadi dia mungkin ya nggak tahu lah rasa pahlawan atau bagaimana. Tapi harusnya ya, misalnya ngomong kayak ngono itu kini kudu menghadirkan wong sing cepu. Mesti sisi sing cepu. Playboy itu. Iya. Playboy Kapan cepu aku? Soalnya ini kan menganalisa tuh kan. Cepu nang Bapak Inggivari ku. Karena emang apa ya? Tanpa adanya cepu, sekolah nggak bakal bisa ngurusin kehidupan siswa di luar sekolah. Emang dalamnya itu cepunya ini. 7. Oke. Sekarang kita udah kedatangan 2 bintang tamu dan
1 bintang besar. Oh iya sih. Bintang laut, Jul. Patrick. Iya sih. Oh iya, benar. 2 bintang tamu dan 1 bintang Patrick. Bintang tamu kita adalah Ketua OSIS Ketua OSIS tahun masa jabatan berapa Mas? 2016 2017 ya? Sama 2017 2018. Nah, ini baru dari Ketua OSIS, Bro. Bukan ketua OSIS. Ini baru real Ketua OSIS, bukan Ketua OSIS 2. Yaitu Mas Fahri dan Mas Amik. Kita juga kedatangan 1 bintang laut, yaitu yang barusan ngebul. Bintang laut. Pengawal. Ajis, doa ibu. Body samering itu, Li. Body samering kan, Jul. Enggak, Mas Ajis itu emang apa ya? Dari dulu memang orangnya terkenal. Terkenal berat, Mas Ajis. Anjing. Ya. Gini ya, Mas dan Amik. Jadi kita tadi tuh bahas masalah tentang sebenarnya sekolah boleh nggak sih ngatur kehidupan siswa ketika di luar sekolah. Gitu. Jadi kan mereka udah pulang, nah itu boleh nggak sih diatur sama sekolah gitu. Jadi kalau ya nanya aja kalau opini dari kalian bertiga gimana tentang sekolah yang ngatur gitu. Tapi ketika di luar sekolah itu gimana? Oh, Mik. Dari pengalaman OSIS mungkin nanganin kasus-kasus. Siapa tahu kan? Siapa sih? Amik sih lo. Terserah. Monggo Mas Ri. Yo sing nom sih ah. Anjir, kenapa jadi monggo-monggoan? Sowen. Waduh, Mas Ajis dulu dong. Mas Ajis. Sabar, ayo Mas Ajis. Anda punya kasus nggak? Atau mungkin pernah mengalami sendiri? Ya, kalau buat itu ya, buat sekolah yang mengatur kehidupan siswanya di luar sekolah, itu sebenarnya sudah pernah saya alami. Bukan alami, pernah saya diskusikan atau pernah dikasih wejangan lah sama beberapa sesepuh di warga sekolah itu. Sesepuh. Jadi berat. Wabut. Pengawal emang. Ngawal temenan cik lari. Jadi itu yang dipesankan cuma satu. Selama teman-teman kita pribadi atau siapapun yang belajar di suatu instansi atau apapun yang membawa nama instansi itu, selama kita pakai atribut, kita harus mematuhi apa atribut yang kita pakai. Misal kita sebagai anak sekolah ya wajar kita harus mematuhi peraturan sekolah apabila kita menggunakan atribut di dalam sekolah maupun di luar sekolah jika pakai atribut. Nah, tapi ketika someday kita di luar terus kita nggak pakai atribut, nah itu kata beliau kita bebas mau ngapain asal kita tidak secara eksplisit menyebutkan dari mana instansi kita berasal. Misal kita nggak menyebutkan nama sekolah kita, itu menurut beliau tidak apa-apa. Dan memang beliau membenarkan kehidupan kalian di luar itu terserah selama tidak membawa nama sekolah. Gitu katanya. Gitu ya. Kalau ketua OSIS gimana nih? Mungkin ada peraturan-peraturan sekolah atau gimana? Kita kan anak yang nggak terlalu peduli sama peraturan sekolah ya. Beda sama OSIS. Ketua OSIS, sorry ya. Sorry. Gimana? Pendapatnya nih, dari kalau ketua OSIS sendiri gimana tuh? Pernah nggak sih atau ngalamin sendiri deh? Buat kenakalan di luar gitu, terus disangkut pautin sama sekolah, pernah nggak? Sampean Ri. Menurutku. Gimana? Menurutku.
Jadi Rek, kan di sekolah itu kita sebagai siswa pertama, ya kan? Terus di sekolah juga pasti udah ada peraturan. Sing iku wis disosialisasikno ket awal kita maba, kok maba. Siswa baru. Ya kan? Sampai kita awal biyen kan nang sekolah kita kan sampai materai-materai barang gawe. Ya, ingat. Pernyataan kayak ngono. Nah, berarti selama kita hidup selama kita menjalani pendidikan di instansi tersebut, kita terikat dengan peraturan itu. Dan di peraturan itu juga jelas bahwa peraturan itu ya mengikat selama kita belajar di dalam instansi tersebut. Walaupun mereka lagi di luar ya? Loh, enggak, ya di dalam sih. Ini lebih khususan di dalam. Waktu PBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, perihal kasus-kasus yang terjadi, kan itu kayak misalnya orang awam melihat, itu kan kayak bertentangan gitu kan. Bertentangan dengan peraturan yang sudah tertulis. Nah, tapi misalnya ya apa ya? Kini apa mana kini kabeh kan wis mahasiswa. Jadi kini kudu mikir di semua sisi, berpikir sistem jenenge asik. Jadi real ketua OSIS. Kuliah malam ya. Real ketua OSIS. Iki lo baru ketua OSIS. Baru ketua OSIS. Opini. Cara ngomongku ngono lho. Jadi semisal orang kasus kayak ngono dan orang awam itu melihat ono kejanggalan, ya ini harus tahu ya benar sing Ajis mah ngomong masalah atribut-atribut itu sangat iki sih, sangat apa ya ngarane? Sangat vital. Sangat krusial. Soalnya lek nggak salah aku mau nang peraturan pisan niku ya ngomong ngono selama arek enggak nggawe atribut yo gak masalah, it doesn't matter no. Nah, misalnya arek nggawe atribut kan ya misalnya wong ngerti ono nang jopo wong ngombe-ngombe wong opo nang villa lanang wedok ono kan pasti sing elek nama instansi sing melekat iku kan. Nah, mungkin dalile pihak sekolah kayak ngono, opo maneh sekolah kene sebagai sekolah model kan, otomatis gerak-gerik iku diperhatikan, dikawal, diawasi oleh dhuwur-dhuwuran kono. Nah, sebagai pemimpin sekolah sing wingi rame nang akun sing mbok bahas iku pasti punya apa ya, punya hak prerogatif, punya hak tersendiri. Tapi salahnya ya apa ya, maksudnya enggak salah sih, kurang transparansi ini jenenge hak, walaupun hak apa ya, hak prioritas atau hak prerogatif itu harusnya ya jelas pisan tertulis. Paham? Contoh kayak misalnya presiden duwe hak grasi dan lain sebagainya, itu kan tertulis sehingga kita tuh tahu kalau emang itu haknya beliau kan. Nah, misal kasus kayak gini dan memang kasus ini ambigu, yo haruslah mereka itu transparansi mengenai apa kasusnya iku, entah itu emang murni layak untuk dikeluarkan atau iku ono bumbu-bumbu yang lain kayak ngono. Iku sih. Tapi intinya lek jareku untuk mengurusi kehidupan siswa di luar sekolah itu duduk ranai sekolah sih, soalnya yo siswa kan yo menungso ya kan. Menungso kan yo duwe hak masing-masing. Ya. Menungso iku yo ngerti lah, maksudnya apa ya, bebas gawe menentukan pilihan hidupnya. Ya. Nah, kayak ngono iku poinku sih. Itu menarik sih, itu ngasih insight baru. Jadi kayak apa ya? Ada beberapa sekolah itu sing didadikno model, didadikan contoh. Jadi even mereka di luar sekalipun mereka itu lihat, siapa telepon deh? Betul. Mut. Lanjut.
Paman Amik gimana kalau Paman Amik? Menurut Paman Amik gimana? Ini Mas Aziz sama Mas Fahri kan senada nih pernyataannya, sependapat gitu. Selama mereka tidak memakai atribut sekolah, fine-fine aja karena mereka juga manusia. Kalau menurut Paman Amik gimana? Ya, aku berusaha untuk mempertegas dari opininya Mas Fahri sama Mas Aziz seperti itu. Karena kalau kita kembalikan ke tata tertib secara formal yang telah kita tanda tangan di Bubui Materai, di mana itu kan bisa disangkut pautkan sama hukum yang ada tuh. Itu anak atau siswa madrasah atau kita lah waktu sebagai siswa saat itu memiliki 2 kewajiban untuk memenuhi yang namanya tata tertib itu. Yang pertama itu menjaga nama baik sekolah. Terus yang kedua menjaga sekolah dalam artian kita di lingkungan itu. Contoh seperti menjaga lingkungan, terus menjaga anggrek, itu menjaga kebersihan, seperti itulah. Terus mungkin teman-teman atau alumni juga masih ingat kalau surat edaran keterangan kalau secara eksplisit kita bisa artikan sebagai pengumuman libur itu dalam keterangan surat itu adalah belajar di rumah dan wewenang untuk mengawasi ibadah, aktivitas baik belajar maupun tidak itu diserahkan kepada orang tua atau wali masing-masing, seperti itu. Nah, mengenai atribut tadi sempat tak baca di tata tertib itu, kalau seumpama saat kita pulang lah, ini contoh kejadiannya seperti ini. Kalau kita seumpama pulang, contoh aku ini pulang sekolah, maruno nang warung kopi, rokokan pengen tapi masih memakai atribut sekolah, itu apa ini? Lah, untuk selanjutnya itu bisa dikatakan sekolah tidak berhak lah untuk memberikan poin kepada kita karena kita tidak memakai atribut sekolah seperti itu. Dalam artian ini seragam. Seperti itu ya. Untuk mempertegas saja. Tapi memang dari kata atribut sendiri itu kayak yang dikatakan Mas Aziz sama Mas Fahri, entah itu tentang waktu, entah itu tentang bukti secara fisik seragam, itu menurutku cukup ambivalen dan kurang tegas lah ibaratnya. Atribut itu yang mana gitu loh. Dan sekolah sendiri pun tidak menjelaskan gitu loh. Apakah saat kita liburan itu kita boleh macam-macam ini seperti itu. Tapi untuk Bapak Ibu Dewan Guru sendiri itu juga punya hak untuk mengawasi murid-muridnya atau siswa-siswanya. Tapi kita nggak bisa menafikan juga karena orang tuaku itu juga guru gitu loh, juga punya keluarga, juga punya urusan yang lebih diprioritaskan daripada urusan sekolah. Itu menjadikan pengawasan yang diamanahkan dalam surat itu terutama itu kurang tegas, seperti itu sih. Cukup. Itu ngasih pandangan baru, lagi-lagi pandangan baru. Wah, emang ketua OSIS sih. Jadi kedua ya. Iya, aku malah dapat pandangan baru lagi. Rama trigger. Enggak, kita dapat sudut pandang baru lagi nih. Emang kita tidak memakai atribut, tapi kita mesti menjaga nama baik sekolah. Dan peraturan itu sendiri udah kita tanda tangani dengan materai. Terus yang perlu aku garis bawain juga, dalam setiap surat edaran itu ditulisnya belajar di rumah. Bener juga tuh. Iya, bener. Jadi secara tidak langsung, sekolah masih punya tanggung jawab ya. Gimana, Cid? Menarik ya. Aneh ya. Sangat tidak terpikirkan oleh kita yang kita ini ya. Kita siswa cucu memang ketua OSIS sih. Cara pikir ketua OSIS sih.
Sama aku mau nanya ini sih. Pendapat Amik. Berarti yang masalah atribut belum transparan kan tadi ya bilangnya. Belum bisa berarti, tegas bilangnya. Ya berarti atribut tidak melulu seragam. Apakah itu? Apakah ini termasuk atribut sekolah juga? Ya, apakah itu yang dipakai Aska dan Izul termasuk atribut sekolah atau? Nah, yaitu karena secara formal itu hanya seragam tor. Dan untuk apa namanya? Kayak jersey atau kaos Magma itu kan siapapun kan bisa beli gitu loh. Atau mungkin semuanya bisa memilikinya atau meminjam gitu. Saiki lapo arek SMA lain yang di luar man gawe seragam man kayak gitu istilahnya. Seperti itu. Tapi itu kan semuanya kembali. Aturan-aturan itu jalan kalau ketahuan kayak gitu loh. Seperti itu. Saya gimana? Menambahkan dulu. Bukan menambahkan sih, mungkin melanjutkan dari kasus-kasus ini. Nah, pasti kan dari setiap kasus ada tindak lanjut dari siapa namanya? Ya dari instansi lah, dari sekolah. Ya sekolah. Ya, mungkin mengenai kasus yang terbaru yang ya sudah menjadi rahasia umum itu, ada sebuah apa ya? Mungkin ketidakadilan, kurang janggalan. Ya pokok itulah. Intinya mereka kalau menurut saya ya, daripada dikeluarkan, itu dibimbing lagi. Maksudnya di sekolah kan juga ada PK. Nah, tugas itu menurut saya itu menjadi tugas dari PK. Nah, kecuali saya nggak tahu gimana permasalahan itu, poin-poinannya kayak gimana. Tapi kalau memang belum menyampaikan, ada poin di mana kita menyampaikan titik maksimal dan itu dikeluarkan. Dan di poin-poin itu juga kalau saya nggak salah itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu udah SP atau surat peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan 3. Nah, baru boleh dikeluarkan. Kalau yang kasus yang kemarin itu, saya nggak tahu itu gimana, tapi kalau belum belum menyampai atau melewati SP 1, 2, 3 itu, terus dengan tiba-tiba dikeluarkan, ya saya rasa juga kurang baik. Baik dari pihak sekolah, itu juga tidak bisa semena-mena seperti itu. Kalau memang sudah ada regulasinya seperti SP itu tadi. Kalau memang belum, ya BK-nya itu digunakan. Mungkin bisa dibimbing lagi, mungkin dikasih dikasih hukuman yang paling tidak memutuskan masa depan lah. Menurut saya dengan mengeluarkan memutuskan masa depan. Paling tragis. Iya, mengeluarkan siswa dari sekolah itu juga sedikit banyak akan memutus siswa itu kan sudah susah-susah. Nah, kok dengan gampangnya dikeluarkan seperti itu. Bener juga sih. Iya, kalau misalkan rasanya ya, kalau misalkan ada kasus yang dikeluarkan tanpa melalui step-step yang diperlukan, itu kayak kurang adil. Kalau Izzy gimana tadi? Izzy mau ngomong apa tuh? Kalau menurut saya kan, ini mesti kalau di suatu sekolah itu ada masalah, mesti kebanyakan dari tindak lanjutnya yaitu di DO gitu ya. Apakah dari tindakan DO ini menurut kalian-kalian ini udah tindakan yang tepat gitu? Kenapa selalu memotong permasalahannya selalu dengan DO gitu? Kayaknya itu kayak solusi tercepat sih. Solusi apa ya? Solusinya tuh belum tentu benar. Shortcut. Tapi paling mudah. Belum tentu benar, tapi paling mudah dilakukan, karena dengan mengekat itu urusan ke belakangnya juga ikut kekat gitu, nggak perlu memperbaiki anaknya, nama baiknya juga
terlindungi. Jadi kayak itu kayak shortcut bener kata Rama tadi. Itu sih. Menarik mengenai DO ya. Gimana menurut Mas Fahri gimana? Menurutku memang ya apa ya? Ya semua harus dewasa. Dalam artian kita harus dewasa, terus pihak sekolah pun juga harus dewasa. Dan berpikiran bahwa DO itu bukan bukan seutuhnya solusi gitu. Nah, kalau semisal DO terus situasinya itu suatu kasus yang emang itu benar real semua orang itu tahu kalau itu salah. Ininya nggak ada keambiguan sedikit pun. DO oke, tuntas masalah selesai gitu. Kalau semisal kasus itu masih abu-abu, terus nggak semua orang itu bisa nerima itu sebagai kasus yang besar, terus tiba-tiba di DO, itu kan bukan menyelesaikan suatu masalah, bukan suatu solusi menurutku. Ya kayak gini, ini kan gara-gara itu gitu kan. Kita kayak gini kan gara-gara itu, salah satunya. Jadi kayak masalah ke belakangnya itu benar yang kamu katakan tadi, panjang. Jadi kalau balik ke peraturan lagi, kayak tadi bahas atribut, yang toh atributnya itu juga nggak jelas dituliskan. Nah itu gimana caranya siswa yang bersangkutan itu lepas ataupun mencari keadilan harus berani audiensi gitu. Sayangnya yang namanya umur kan mentalitas orang itu beda-beda. Iya kan? Iya benar. Ya, betul. Misalnya arek mandi pada nombek arek kayak awak dewe mahasiswa kan nggak bisa. Nggak semua nggak bisa. Tapi secara umur dan secara lingkungan kan nyadari kan. Ya, betul. Kon ini bahas akun Instagram itu berarti suatu kemajuan untuk audiensi, oke, nggak apa-apa. Soalnya dari tahun-tahun sebelumnya emang kene itu mendem tok kalau misalnya ada suatu hal yang gak enak, maksudnya merugikan siswa itu kene mendem lah. Itu dia berani menyuarakan walaupun masih setaraf iku. Nah, balik nang peraturan, menurutku kalau ada kerancuan ataupun keambiguan, harusnya diurusi aturannya gitu. Gimana caranya aturannya itu diperjelas. Contoh kita kan saiki urip nang zaman sing atene ngrancang sing jenenge Omnibus Law, ya kan. Ono RUU Cipta Kerja dan lain sebagainya. Apa. Kak Jo, iki relate. Sing kemarin sempat tak woco sak sliweran iku mengenai RUU Cipta Kerja jenenge. Cipta Kerja iku membahas mengenai cuti. Iku masalah cuti tok, cuti. Nah, nang undang-undang sing biyen wis tau ditulis, cuti iku dijelasno rinci. Cuti misalnya wanita kan pekerja wanita mbek lanang mbek wedok kan dipadakno kan. Misalnya wanita ono cuti menstruasi, cuti menyusui, cuti hamil, cuti ngono ku. Nah, nang undang-undang sing Omnibus Law RUU Cipta Kerja saiki ku enggak disebutno rinciane. Jadi mek cuti ngono tok tulisane. Nah, iki rancune opo? Iku iso gawe iso nimbulno keuntungan mbek kerugian. Iya. Nah, Undang-undang karet. Keuntungan iku wong-wong sing wani dan iso golek celah dadi nomor cuti ngono. Lek ditakoki kan cuti ngono. Ya kan, paham kan? Kayak misalnya mang atribut misalnya disebutno seragam lho, aku kan gak nggak seragam. Jadi itu keuntungan kerugiane ya iso-iso teko sing pembuat aturan iku sing lah iku sing mbok gawe kan atribut kayak ngono. Jadi kayak memang aturan sing ambigu iku kudu dilurusno. Lah sing paling bener aturan iku ya kudu rinci sak rinci-rincine. Kayak ngono. Jadi semisal emang kasus iki gara-gara aturan sing gak jelas ya carane iki gak iso diterusno ke depane oleh misal kasus iki oke gara-gara aturan. Terus wes ngene, tapi aturannya gak dirubah. Ya soalnya kok ben-ben yo kejadian maneh. Terjadi kasus yang sama kan? Terjadi kasus yang sama. Ya. Jadi ya harus bener iso audiensi. Nah, lek nang taraf SMA, ya itu kan kabeh dinaungi oleh OSIS sakjane. Namun memang dari dulu
Ya mbus biyen niku perancange OSIS mungkin karena kondisi lingkungan sing gak koyo sing saiki. Maksudnya kan tiap tahun kan berbeda kan. Iso biyen nang tahun sadurungku gak ono masalah, menurut tahunku mulai ono masalah, tahun isor mulai ono masalah. Akhirnya kayak struktural OSIS gak iso beradaptasi. Jadi kayak aspirasi ataupun kondisi sing mengharuskan audiensi nang pihak sekolah gawe katakanlah mencari keadilan niku yo gak terfasilitasi. Ocit tadi mau ngomong apa, Ocit? Aku mau ngacu ke semua opini Mas Wahri dari yang barusan atau yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya mungkin bisa kita underline. Kalau sekolah ini adalah model. Iya. Nah, karena model, sekolah ini lebih sensitif dari sekolah lain. Itu poin. Kita lihat sekolah lain ya, mungkin mereka akan memilih solusi DO itu jika karena beritanya itu yang benar-benar kelewat batas atau sudah dimuat oleh media. Ya. Sekolah kita, sekolah ini, Iya, udah tahu lah ini. Ya, istilahnya belum besar seperti sekolah lain, itu sudah ngambil solusi dengan DO tersebut. Lalu menurutku terkait DO ya, kan ada yang bilang nih, kan kita kalau masuk sekolah ya kita wewenang kita ya sudah diatur oleh peraturan sekolah kan. Nah, terkait lingkungan juga seharusnya di dalam sekolah kita nggak cuma diasumsikan untuk belajar tentang pendidikan, tetapi kita diajarkan tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu manusia kan. Dan juga ilmu aspek kehidupan lah untuk menghormati orang lain dan lain sebagainya. Maka dari itu, jika kita melakukan kesalahan semisal kasus ya mungkin itulah kita anggap saja kasus yang nakal seperti minum-minuman atau dan lain sebagainya. Kita ambil konklusi atau kesimpulan, apakah kan kita dibina oleh sekolah. Apakah itu berarti sekolah gagal membina muridnya? Nah, itu bisa jadi salah satu sebuah pertanyaan. Cuman kalau misalkan kayak gitu ya, sama aja kita nyalahin misalkan ya, ada teroris yang ngebom. Wow, diteror. Misalkan teroris ngebom atas dasar agama. Kan katanya agama membimbing orang jadi orang baik gitu. Tapi kenapa masih ada teroris? Berarti agamanya, ustadz-ustadznya nggak ngajarin agamanya bener. Padahal nggak selalu. Padahal bisa aja orangnya emang lagi iseng aja, pengen ngebom aja, bom. Kok iseng Zul? Siapa tahu dong. Sama, bisa jadi kasusnya juga seperti ini. 25 habis, Cuk. Sekolah udah memberikan pengarahan, cuman emang muridnya pengen explore, mencari eksistensi diri. Ya kita mesti lihat, kalau kayak gitu sih kita mesti lihat dari dua sisi lagi sih. Bener-bener. Kalau aku highlight ya, hari ini, dari diskusi hari ini, kita semua tuh sepakat bahwasannya sekolah itu harus memperjelas lagi aturannya tentang pengurusan kehidupan siswa ini. Jadi biar kita sama-sama fair. Ya, fair, ada batas yang jelas. Oh memang sekarang misalkan ya waktu lagi libur tapi dalam keterangan belajar di rumah. Oh memang aku lagi belajar di rumah, berarti masih ada hak sekolah untuk ngatur aku. Terus kalau misalkan libur semester ya udah berarti libur kita bebas gitu, tidak berada dalam pengawasan sekolah. Nah, batas-batas seperti itu mesti dijelasin lagi kayak tadi yang atribut. Karena emang sekolah ini sensitif banget. Sensitif. Sekolah model misalnya. Iya, jurisprudensinya itu berlebihan. Jadi ya itu sih menurutku. Jadi ketika sekolah ingin mengatur kehidupan siswa mesti ditentukan di mana batas-batas sekolah dapat mengatur kehidupan siswa dan harus jelas aturannya. Gitu sih kalau yang tak tangkap dari diskusi hari ini. Itu. Ada yang setuju, ada yang enggak, pro, kontra, terus apalagi masalah cepu, yang bangsat cepu tuh. Yang menyebabkan semua masalah ini. Ya mungkin untuk kali ini kita closing dulu. Ya. Selamat. Mungkin itu aja. Kita berakhir di kesimpulan bahwa peraturan itu mesti dijelaskan kembali, mesti clear batas-batasnya. Selamat. Dan rasanya sepakat ya semua.
Sepakat. Dan nggak sepenuhnya juga salah sekolah. Misalnya siswa gagal itu ada faktor lain juga. Salah satunya kan faktor lingkungan. Kita nggak ada yang tahu. Mereka di luar tuh ngapain kan? Gitu sih. Ya. Jadi emang lebar sih pembahasannya. Pembahasannya bakal kemana-mana dan kayaknya bakal ada part 2. Closing. Oke, mungkin itu aja dari kami. Selamat. Kita pakai pesan berantai lagi nggak, Rek? Pakai pesan kacau, berantai lagi. Ayo pesan berantai seru. Ayo pesan berantai ya. Siapa sih? Pesan berantainya tentang apa, Cuk? Siapa sih? Udah ada pesan. Tentang apa, Kak? Pesannya apa dulu, Cuk? Idul Fitri. Oh ya, Idul Fitri. Oh iya. Ya, bagi subscriber dan yang melihat ini, selamat. Mana. Bisa kata tok ai. Iya. Yo, sama. Ya, untuk yang melihat video ini, selamat Idul Fitri. Mohon Maaf. Lahir Dan Batin. Apa saja?